Terima kasih. Tema kita hari ini adalah mencintai tanah air. Kita percaya mencintai tanah air adalah salah satu bagian dari firman Tuhan, di mana kita bisa melihat bahwa bangsa Israel mereka memiliki tanah air. Di dalam Ibrani pasal 11, Abraham dibawa kepada tanah air mereka, yaitu tanah Kanaan. Hari ini Israel sejati. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel untuk mencintai pemerintahan yang ada. Meskipun pada waktu itu, saudara, mereka di bawah pemerintahan Kaisar Romawi, kata firman Tuhan. Di mana ketika surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini ditulis, bangsa Israel tidak di dalam pemerintahan mereka sendiri. Mereka berada di pemerintahan Romawi. Namun mereka diminta untuk tunduk kepada pemerintah. Sebab pemerintah itu adalah wakil Allah. Dan oleh karena kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, pemerintahan itu ada. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah pemerintahan. Apalagi kita ada di bangsa kita, Republik Indonesia. Ya, suatu bangsa yang besar, terdiri dari pulau-pulau dengan lautan yang luas, begitu kaya bangsa kita, saudara. Maka dari itu Tuhan mengingatkan kita lewat Roma 13 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-7 bahwa kita harus patuh kepada pemerintahan, saudara. Pemerintahan itu adalah wakil Allah. Mereka menyandang pedang untuk menegakkan hukum dan juga murka kepada orang-orang yang bersalah. Sebab kalau tidak ada pemerintahan, saudara, maka tidak ada peraturan. Kalau tidak ada peraturan, saudara, orang buat kesalahan bebas begitu saja. Jadi perlu ada pemerintahan. Jadi saudara, sebagai warga negara sekaligus warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada tanah air melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh negara adalah sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Bentuk-bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Kita bisa melihat kemarin ya, bentuk kecintaan dari Gubernur Maluku Utara. Dia mengibarkan bendera di dalam laut, saudara. Dan Ibu Gubernur Serdi berenang membawa bendera itu dan mengibarkannya. Dan kita bisa lihat gambar ini, beliau mencium bendera itu di dalam pengibaran di dasar laut daerah Maluku Utara. Ini menjadi bukti bahwa saya melihat videonya cukup panjang. Itu lumayan lama, saudara, berenangnya. Saya bisa melihat bahwa ini bukan sekedar pengorbanan, tapi ini adalah perjuangan dia mengibarkan bendera. Sedang saudara bisa lihat yang lain itu menggunakan tabung oksigen, sedangkan Ibu Gubernur dia berenang dengan ya tanpa oksigen, saudara ya. Berarti tadinya sebelum start di video sudah menghirup udara oksigen dan berenang begitu cukup beberapa menit, saudara ya, sampai pada pengibaran dan mencium bendera. Ini kita bisa melihat bahwa dia bukan mencintai benderanya, tetapi saya yakin dia mencintai tanah air, di mana Tuhan mempercayakan pemerintahan kepada dia untuk memimpin di setiap daerah. Demikian juga kita anak-anak Tuhan diajarkan di dalam Roma 13 ini, saudara. Meskipun ketika Paulus menulis surat Roma ini, kita tahu bahwa Israel bukan di dalam pemerintahan mereka sendiri. Mereka di bawah naungan pemerintahan Kaisar Romawi.
Mereka bukan di pemerintahan negara Israel sendiri, ke kerajaan Israel sendiri, namun mereka di bawah pemerintahan kerajaan apa? Romawi. Namun Tuhan berfirman lewat Rasul Paulus, kamu harus menghargai, menghormati, mencintai tanah air di mana engkau berada dan pemerintah yang Tuhan percayakan. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita patuh kepada pemerintah. Itu adalah bentuk di mana kita mencintai tanah air kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita akan melihat bahwa bentuk-bentuk kecintaan kita kepada tanah air ini kita akan wujudkan dengan apa? Di dalam firman Tuhan, saudara, coba kita baca Roma 13 ayat 1 sampai 2. Kembali kita baca. Bentuk kecintaan kita kepada tanah air, bahwa Roma 13 ayat 1 sampai 2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tiap-tiap orang harus saudara, wajib takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada, saudara baca ini, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kita bisa lihat ini saudara, berarti ternyata pemerintah itu ada, itu karena adanya Tuhan yang mengatur. Maka dari itu kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, aku memanggil Babel akan berkuasa atasmu dan membawa kamu ke dalam pembuangan. Pada waktu itu saudara, karena Israel tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, tidak mencintai Tuhan, jadi Tuhan izinkan bangsa yang besar bernama Babel untuk menguasai Israel, supaya mereka belajar takut akan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan kerajaan Israel dari keturunan Daud itu hancur, dirampas semua harta bendanya, diangkut mereka ke dalam pembuangan, dan mereka berada dalam sebuah pemerintahan yang bernama Kerajaan Babilonia pada waktu itu. Setelah Babilonia muncul kerajaan-kerajaan lainnya, Media Persia. Setelah Media Persia muncullah kerajaan-kerajaan lainnya, yaitu kerajaan Yunani. Kerajaan apalagi saudara, masuk kepada pemerintahan kerajaan Romawi. Dan ini kita bisa lihat saudara, demikianlah pada waktu itu ketika surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kamu harus mencintai Tuhan, mencintai firman, dan menunjukkan rasa cintamu kepada Tuhan lewat kamu menghormati, bahkan kamu tunduk dan takluk kepada pemerintahan yang ada di atasmu. Siapapun pemerintahan itu, siapapun raja itu, siapapun presiden itu, kamu harus tunduk. Ini adalah perintah Tuhan, saudara. Meski mereka bukan memiliki pemerintahan sendiri pada waktu itu. Jadi kita belajar, saudara, apalagi kita berada di suatu bangsa yang besar, dan pemerintahan ini adalah pemerintahan Republik Indonesia yang hari ini 80 tahun kita rayakan. Kita tetap harus mencintai bangsa dan negara kita, karena itu adalah bentuk dari kita mencintai Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan pemerintahan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Tuhan Allah yang ciptakan pemerintah, saudara. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi bentuk kita mencintai tanah air, kita mencintai Tuhan dan firman-Nya, kita yang pertama tunduk kepada otoritas pemerintah. Bukti kita mencintai tanah air, kita mencintai Tuhan, tunduk kepada otoritas pemerintah. Jadi ayat ini mengajarkan kita harus mengakui pemerintah yang adalah otoritas yang ditetapkan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh memberontak atau melawan pemerintah yang sah.
Pemberontakan itu sama dengan melawan perlawanan terhadap Allah. Kita wajib mendoakan pemimpin agar bijaksana, adil, dan menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa. Ya, memang saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita berada di pemerintahan yang tidak nyaman, tidak gampang. Kebijakan yang begitu memberatkan rakyat. Tapi sebagai warga Kristen, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kan sudah bilang tadi, pemerintahan yang model bagaimanapun itu diciptakan oleh Allah. Pemerintahan yang sesulit apapun itu ditetapkan oleh Allah. Barang siapa melawan pemerintah, dia melawan Allah. Tadi kan kita sudah baca, saudara. Itu bukan tulisan daripada karangan buku, tapi itu adalah tulisan daripada suara Tuhan kepada Rasul Paulus. Firman yang saudara kita baca jelas sekali bahwa kita harus menghormati otoritas pemerintahan, tunduk dan mau mengikuti. Sebab itu saudara, apa yang kita buat, mungkin saudara berkata, ya saya tidak nyaman dengan pemerintahan yang ada. Mungkin dulu waktu zaman Soeharto lebih baik, ya Pak Pendeta. Mungkin juga kita akan berkata waktu zaman SBY itu bagus dan indah. Mungkin saudara juga berkata waktu zaman pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo juga baik. Apakah dengan seperti itu lalu kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada firman Tuhan? Jangan. Saudara, kita tidak boleh melawan apa yang kita doakan. Apa yang kita lakukan sebagai warga Kristen? Kita harus berdoa. Amin. Ya. Kita harus berdoa bagi pemerintahan kita. Saya percaya saudara, doa kepada pemerintahan akan membuka pintu berkat bagi bangsa kita. Itu sebabnya gereja kita ada menara doa sinode. Itu dilaksanakan setiap hari Senin jam 12 sampai jam 1. Kita berdoa apa di menara doa saudara? Lebih fokusnya adalah berdoa bagi Indonesia, bagi tanah Papua, supaya pemerintahan yang ada berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya presiden kita dan wakil presiden diberikan hikmat saudara dalam kepemimpinan. Dan doa kami saudara dalam menara doa, kalau saudara bisa lihat rekaman-rekamannya, doa-doa kami adalah bagaimana pemerintahan Indonesia yang baru saja terpilih dan bekerja selama beberapa bulan ini agar bisa menyelesaikan tugas-tugas pembangunan dengan baik. Kemudian doa kita juga untuk melunasi hutang-hutang bangsa kita. Dan juga apa saudara? Doa kita adalah agar efisiensi segera dikembalikan kepada seperti sebelumnya. Itu doa kita, agar efisiensi ditiadakan. Itu doa kita, meski apa saudara? Meski menurut pandangan manusia, tetap efisiensi akan berjalan. Tapi doa kami saudara, dengan pengurus gereja dan pelayan gereja setiap hari Senin jam 12 sejak pemerintahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden baru dilantik, doa kami untuk efisiensi anggaran dikembalikan kembali menjadi normal. Itu doa dan puji Tuhan. Beberapa bulan ini saudara kita dengar kabar bahwa efisiensi anggaran, dana-dana yang dibatasi sekarang sudah mulai ditransfer ke setiap daerah-daerah kabupaten provinsi di seluruh Indonesia. Maka kita bisa melihat ada pergerakan ekonomi menjadi baik beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini. Jadi doa itu yang harus kita lakukan saudara. Jadi kita tidak perlu melakukan apa saudara? Melakukan tindakan-tindakan untuk melawan otoritas pemerintah. Ya, seperti hal yang kita bisa lihat ada demo di Pati ya.
Demo di Kabupaten Pati karena pajak ya naik 250%. Dan apa yang terjadi, mulai begitu banyak demo dan akhirnya ada yang meninggal dunia katanya ya, kalau tidak salah 3 orang meninggal dunia. Karena apa? Karena ikut demo itu. Kita bisa melihat saudara, di sini dikatakan dalam firman tadi, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita melawan pemerintah akan mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Maka kemarin kita bisa melihat ada korban nyawa akibat demo di Pati, 3 orang meninggal dunia. Ini kan akhirnya terjadi apa? Hukuman atas dirimu sendiri ketika kamu melawan pemerintah. Jadi bagaimana yang kita harus lakukan sebagai warga gereja? Kita harus berdoa. Lebih baik demo dengan doa, mendoakan pemerintahan, maka sesuatu terjadi, saudara. Amin. Kemudian yang kedua, Roma 13 ayat 3-4, bukti cinta kita kepada Tuhan, kepada firman, dan firman menyatakan bahwa kita harus mencintai bangsa dan negara dan tanah air yang kita tempati, yaitu dengan taat melakukan hukum. Saudara, kita baca firman Tuhan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi saudara, hadirnya pemerintah itu untuk melaksanakan hukum. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum, tidak ada aturan, maka apa yang terjadi, saudara? Orang akan berbuat sekehendaknya. Yang ada adalah hukum apa? Hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Hukum rimba adalah hukum siapa yang kuat, dia yang ditindas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dan siapa yang lemah, yang tidak punya harta, mungkin tidak punya kekayaan, akan kalah. Siapa pemegang kendali akan kalah. Itu saudara, hukum yang tidak ada peraturan pemerintah di situ. Tapi ketika ada peraturan pemerintah di situ, maka coba kita lihat, saudara, berapa banyak dengan hadirnya suatu hukum kita mengalami pertolongan. Ya, kenapa ada pengadilan? Disitulah mulai dibuktikan. Ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Kita bisa lihat kasus kemarin gula impor. Karena ada pengadilan, kemudian diekspos, mulai kelihatan sejarahnya, perkembangannya, dan sidangnya. Bahwa jelas Tom Lembong tidak merugikan negara. Namun diputuskan oleh hakim, ya, dan jaksa bahwa dia bersalah dan menerima hukuman penjara. Tetapi luar biasa, melewati hari kemerdekaan, Bapak Presiden kita, yaitu pemerintah wakil Allah, mengambil kebijakan membebaskan penuh Tom Lembong, saudara. Jadi ada apa, saudara? Lewat pemerintah, maka ada hukum. Ketika hukum mulai diobrak-abrik, semua masyarakat melihat dengan mata jelas, mendengar berita dan mengikuti persidangan, kita semua melihat ada ketidakbenaran.
kemudian pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah pengadilan di Indonesia. Jadi memang pemerintah itu saudara hadir untuk menolong kita. Jadi ada pemerintah di atas, paling atas adalah presiden, kemudian pemerintah tingkat provinsi, gubernur. Ya, berapa banyak lewat karya gubernur kita bisa melihat jawaban-jawaban terjadi, saudara. Kita bangga, saudara. Ya, tahun 2021 pada waktu itu, saudara, salah satu gubernur ya kita waktu itu masih provinsi jadi satu, yaitu Gubernur Papua Barat, Bapak Domingus Mandacan. Beliau di masa Covid berjuang berangkat ke Jakarta. Kami topang dengan doa. Untuk apa, saudara? Moratorium pengangkatan PNS segera dibuka dan Papua Barat menerima kuota. Dan perjuangan pada waktu itu, saudara, kami berdoa untuk perjuangan itu. Bapak Gubernur titip, Bapak Pendeta berdoa, kami sedang berjuang untuk bertemu Menpan RB. Dan saudara tahu 8.000 penerimaan pegawai seluruh Papua Barat. Dan itu dibagi ke kabupaten, kota, provinsi. Jadi semua yang bisa tes PNS tahun 2021 dan lulus. Bahkan ada penambahan lagi, perjuangan Bapak Domingus Mandacan selaku gubernur pada waktu itu tidak stop di 8.000, penambahan. Ada penambahan 350, 400 dan beberapa ada yang 200 di kabupaten, kota, provinsi di tanah Papua Barat pada waktu itu. Itu semua perjuangan kita dalam doa dan bersama dengan Bapak Gubernur. Kemudian ada lagi, saudara, perjuangan apa lagi? Afirmasi. Pengangkatan apa? Polisi lewat Gubernur Papua Barat. Jadi ada perjuangan-perjuangan yang luar biasa dari pemerintahan. Dan sekarang kita sedang menunggu untuk pemerintahan yang baru Papua Barat Daya. Kita masih belum melihat karena beliau baru menjabat beberapa bulan. Tapi perjuangan-perjuangan ini karena adanya pemerintah tadi. Kalau tidak ada pemerintah selaku gubernur, saudara, ya, yang tidak mau berjuang untuk rakyatnya, kita tidak bisa melihat perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya pemimpin, kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi kita, saudara. Baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jadi semua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar taat. Jadi rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, bangsa dan tanah air kita, saudara, yaitu taat melakukan dan melaksanakan hukum. Karena pemerintah ada untuk melakukan hukum. Hukum dan penegakan hukum, saudara. Kita dipanggil menjadi teladan dan menaati hukum. Bukan sebaliknya menjadi oknum pelanggar. Kita harus menghormati para aparat hukum sebagai alat Tuhan untuk menegakkan keadilan. Jadi Tuhan itu mau lewat firman Tuhan ini, saudara, kita diajarkan kita tidak perlu takut kepada pemerintah. Yang takut kepada pemerintah adalah orang-orang pelanggar hukum. Coba, saudara, ketika pemerintah lewat polisi Satlantas mulai antri panjang di lampu merah, banyak yang putar balik. Kenapa banyak putar balik? Tidak punya SIM. Apalagi, saudara, tidak juga pakai plat. Apalagi, saudara, yang putar balik kendaraan begitu rombongan polisi ada di lampu merah, tidak pakai helm, putar balik lawan arus, kabur, saudara. Siapa yang takut? Roma 13 ayat 3. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Jadi orang yang takut kepada pemerintah itu pasti dia buat dosa. Ya.
Yang tidak pakai helm begitu lihat ada polisi antri di lampu merah, udah putar balik. Sampai satu kali ketika kita lagi mau ke lampu merah, ada motor putar balik, hampir dia mau tabrak kita, saudara. Saking ketakutannya, saya bilang, hati-hati, saya bilang. Masa dia mau tabrak kita? Kenapa dia takut, saudara? Karena dia berbuat sesuatu yang salah. Tara pakai helm, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita berbuat baik, kalau kita tidak melawan pemerintah, kita nggak usah takut. Coba lihat, ketika ada polisi dan rombongan sweeping mulai ada, kita lurus saja. Kenapa? Karena SIM ada, STNK ada, spion ada, helm ada, aman. Coba lihat yang lihat, ibu turun dulu. Nah, kasih turun dia punya mama, saudara. Kenapa? Karena mama tidak pakai helm. Jadi tadi saya bilang, turun. Terus bagaimana? Sudah, mama cari ojek saja. Ini bahaya ini, nanti kita dapat tilang bayar mahal. Yang begitu, saudara, kenapa? Karena berbuat kesalahan. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak perlu takut pemerintah, saudara. Pemerintah itu wakil Allah untuk menegakkan hukum. Pemerintah itu ajar kita pakai helm itu baik, supaya kalau jatuh itu bukan bantal, saudara. Coba orang jatuh naik motor pakai helm, tertoki, aman. Kepala tidak berdarah, terlindungi karena pakai helm. Pak Pendeta, kalau pakai helm itu nanti saya rambut jambul besar ini dan kempes. Ya tuh, jangan. Pakai, saudara. Amin. Jangan takut, pakai saja. Aduh, sepo helm itu busuk, Pak Pendeta. Saya saja biasa kalau helm itu busuk, saudara, saya pakai itu kantong plastik dulu, bungkusakan, baru helm lagi. Demi apa? Demi perlindungan, bukan demi mau ditilang, saudara. Demi supaya dilindungi. Kalaupun terjadi kecelakaan, kita aman, saudara. Jadi pemerintah itu memberi aturan supaya saudara dan saya aman. Dia ajar kita pakai helm, dia ajar kita pakai spion, supaya kalau kita mau belok, kita bisa lihat ada orang di belakang kita. Kalau tidak ada spion, belok saja langsung ada orang, tabrakan. Terjadi hanya karena spion, saudara. Ya, jadi saudara, kita tidak perlu takut kalau kita tidak berbuat kesalahan. Orang yang takut pasti dia punya ada kesalahan, tidak punya SIM, tidak punya helm, tidak punya STNK, dan tidak pakai spion. Akhirnya begitu ada sweeping, putar balik. Itu, saudara. Ada di sini yang kalau ada polisi putar balik, haleluya. Kalau ada bertobat, saudara. Tuhan ajar kita tidak boleh. Kita kalau takut dengan pemerintah pasti kita ada kesalahan, saudara. Jadi kita harus apa? Taat melaksanakan hukum. Ya, taat melaksanakan hukum. Apalagi saudara adalah pelayan Tuhan. Ya, apalagi saudara adalah pelayan Tuhan, saudara adalah pendoa di gereja, tapi begitu saudara naik motor, begitu ada sweeping putar balik, dapat lihat, dia itu yang biasa pimpin pujian, main musik di gereja, berdoa syafaat. Kenapa dia putar balik? Tidak pakai helm. Haleluya. Kita sedang mempermalukan Tuhan. Tapi kalau kita bangganya, kita tidak melakukan kesalahan, kita gas saja. Begitu ada polisi, kita baik-baik saja lewat, aman. Wah, kita mempermuliakan nama Tuhan dengan apa? Dengan kelengkapan yang kita miliki. Ya, saya yakin saudara, polisi itu tidak akan periksa kita walaupun kita tidak ada SIM, tidak ada STNK, tapi kita lengkap. Ya toh? Betul kan tidak, saudara? Pakai helm, ada spion, lewat saja aman, saudara. Jadi saudara, mari kita jangan takut kepada pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah, maka kita percaya lewat pemerintah kita semua mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Saudara, lewat pemerintah kita bisa apa?
lapangan pekerjaan ada terbuka. Ya, lewat pemerintah kita bisa ada proyek-proyek jalan, ada usaha dan semua. Itu ada hadirnya pemerintah. Jadi pemerintah ini menegakkan hukum tujuannya dan membawa kebaikan. Kemudian yang ketiga, Tuhan ajar kita mencintai tanah air, mencintai Tuhan lewat firman-Nya adalah dengan taat membayar pajak. Coba kita baca, saudara. Ya, Roma 13 ayat 5. Sebab kita perlu menaklukkan diri bukan saja kepada kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar pajak, kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tanda kita melakukan firman Tuhan, mencintai tanah air yang kita ada di dalam dunia ini, yaitu dengan membayar pajak. Ya, taat membayar pajak. Kita tidak boleh menghindari kewajiban kita membayar pajak, Bapak Ibu Saudara. Sebagai warga kerajaan sorga, kita harus taat membayar pajak. Wah, Pak Pendeta, pajaknya di mana-mana. Ya mau bagaimana lagi, kita ada di bangsa ini. Kita harus taat, saudara. Kita harus memberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dilandasi sukacita karena melakukan perintah Allah. Kita terus mendoakan agar negara kita dapat mengelola pajak dengan baik untuk dipakai penyediaan pelayanan fasilitas publik. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita warga kerajaan sorga ini ada di dalam dunia ini, kita harus taat membayar pajak. Wah, saya tidak mau bayar pajak, Pak Pendeta. Jangan, saudara. Kita pernah dengar firman Tuhan Matius 22 ayat 21. Coba baca. Matius 22 ayat 21. Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat, diperbolehkankah kami membayar pajak kepada kaisar? Lalu Yesus berkata apa? Mana, berikan aku mata uang. Lalu dia bilang, gambar dan rupa siapakah ini? Kaisar, kata mereka. Karena waktu dulu semua uang-uang yang beredar di koin itu ada gambar raja atau kaisar Romawi. Dan dia bilang, ini gambar siapa, kata Tuhan Yesus? Gambar kaisar. Maka dia bilang, Matius 22 ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi saudara, kita ini tidak bisa pungkiri, tanpa pajak negara ini tidak bisa hidup dan menghidupi dirinya sendiri, saudara. Coba kita lihat ini, saudara bisa lihat ya, saya kasih zoom ini. Ini berdasarkan BPS, ya, penerimaan negara itu dominan berasal dari pajak. Oh, coba saudara lihat. Ternyata pajak itu 82% itu berasal dari pendapatan negara itu, ternyata 82% itu dari pajak. Negara ini dibiayai oleh pajak, saudara. Bayangkan kalau tidak ada pajak, tidak ada pemerintahan, tidak ada pegawai negeri. Ya, saudara lihat anak-anak kita yang sudah lulus menjadi pegawai negeri, guru-guru yang mengajar anak-anak di sekolah, dari mana gaji mereka? Ternyata 82% itu dari pajak. Dan saudara bisa lihat pendapatan hasil alam bangsa kita itu ternyata hanya mencapai
0,4% saja pendapatan hasil alam, baik itu tambang batu bara, tambang nikel, tambang freeport, hanya mencapai 7,4%, saudara, yaitu hasilnya hanya 207 triliun, ya. Hanya sedikit itu, saudara, triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar, ya. Jadi hanya 207 triliun. Karena kan setiap alat untuk mengelola tambang itu kan ada batasnya, dan kemampuannya per tahun hanya sampai seperti itu, 207 triliun yang bisa didapatkan dari keuntungan yang sudah bagi hasil, bayar ini, bayar itu, bayar karyawan, dan yang bisa masuk ke kas negara hanya 207 triliun. Kemudian ada BUMN. BUMN itu macam-macam, seperti PLN, Telkom, ya. Itu cuma punya hasil 1,1% saja pemasukannya, yaitu 85 triliun, saudara. Kemudian ada Badan Layanan Umum, ada bukan pajak 115 triliun. Namun, saudara, pajak yang dipungut dari masyarakat itu memberikan kontribusi bagi negara kita sebesar 2.309 triliun. Ya, sangat besar, saudara. Bagaimana tidak besar? Orang belum terima gaji saja sudah dapat pajak. Betul kan tidak, saudara? PNS tuh belum terima gaji, sudah ada tulisan pajak dulu. Jadi pas dia terima sudah dipajak, saudara. Ya. Mau makan di warung semua ada pajak. Makan di rumah makan semua ada pajak. Beli baju, beli belanja dimanapun pasti ada pajak. Semua dipajaki. Tapi, saudara, kalau kita tidak turut serta dalam pajak itu, maka apa yang terjadi? Negara bisa macet, saudara. Karena semua infrastruktur pembangunan dan apapun kegiatan yang ada di dalam bangsa kita, semua bergantung kepada 82% itu. Ya, makanya kalau saudara pegawai terima gaji saudara itu dari pajak. Jadi kita orang yang bukan PNS ini yang kontribusi membayar pajak. Pajak ini menguntungkan juga, saudara. Bagi apa? Bagi semua pengusaha-pengusaha kontraktor, ya. Ini karena ikut apel bendera, jadi kontraktor-kontraktor kita nggak hadir. Kalau mereka hadir, mereka akan mengatakan hal yang sama, saudara. Mereka akan mengatakan bahwa pajak itu menguntungkan buat perusahaan mereka. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan CVPT tidak akan bisa ikut lelang kalau mati pajaknya. Jadi pajak itu sebagai sebuah dasar untuk mereka bisa ikut lelang. Dan lewat pajak juga akan terjadi seleksi. Sehingga siapa yang bayar pajak, maka mereka bisa ikut lelang biar bisa dapat proyek. Jadi, saudara, sebenarnya pajak itu menguntungkan. Sehingga di persaingan itu ada salah satu kriteria, ya, untuk syaratnya harus pajaknya lunas. Jadi pajak juga menolong kita untuk bisa mengikuti seleksi dan mendapatkan berkat. Jadi, saudara, pajak itu menguntungkan buat kita. Apalagi pajak itu juga bagus untuk apa? Untuk penjualan. Misalnya, saudara punya kendaraan, pajak menyala, dengan pajak lagi mati, saudara jual kendaraan saudara, harga jatuh. Tapi kalau pajaknya saudara setia bayar, maka harga naik. Jadi pajak itu penting, saudara. Bayar pajaknya. Menolong saudara. Suatu saat kalau saudara setia, rajin bayar pajak, mau jual kendaraan, harga naik. Tapi kalau saudara malas bayar pajak, begitu mau jual, orang lihat, pajaknya 6 tahun belum bayar. Bapak, minta maaf, pajak belum bayar 6 tahun. Jadi harga kendaraan ini kita mau beli hanya sekian aja, Pak. Ya, jelek, saudara. Jatuh harganya.
Apalagi saudara, barang-barang elektronik seperti halnya handphone. Saudara, kalau kita beli resmi Indonesia, itu ada pajaknya. Maka semua HP yang resmi beli di Indonesia bayar pajak, maka HP itu garansi dalam negeri. Kalau saudara jual, harga bertahan di atas. Tapi kalau HP itu selundupan, saudara beli atau mungkin dari luar negeri, tidak bayar pajak. 3 bulan sinyal menyala, 3 bulan sudah hilang. Paksa beli lagi, suntik lagi. Menyala sinyal, lalu hilang lagi. Waktu dijual, dicek IMEI-nya, tidak bayar pajak, ilegal, belum terdaftar di bea cukai. Maka apa yang terjadi? Waktu dibeli, saudara jual HP saudara, anjlok jatuh. Harga down, ya, terjun bebas. Jadi bayar pajak itu menguntungkan buat kita, saudara, sebenarnya. Kalau kita mau dagangkan dia, kalau kita butuh uang kita jual. Tapi kalau kita beli ilegal dari luar negeri, tidak bayar cukai, apa yang terjadi? Jual dengan harga anjlok. Belum lagi sinyalnya putus-putus, saudara. Tapi kalau legal, negara bayar pajak, bayar cukai, maka waktu jual beli kita untung, tidak dipersulit karena IMEI-nya terdaftar dalam negeri. Jadi saudaraku yang terkasih, bayar pajak itu penting. Ya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi bayar pajak itu menguntungkan buat saudara dan saya. Bayar pajak kendaraan akan membuat harga motormu naik. Beli produk yang sudah bayar pajak atau bayar cukai di alat komunikasi telepon saudara, ketika jual harga tetap bertahan tinggi. Tapi kalau saudara kita tidak bayar pajak, kita tidak bayar cukai, maka apa terjadi? Semua produk yang kita jual jatuh. Di awal kita beli besar, beli mahal, waktu mau jual terjun bebas. Kita kecewa, kita rugi. Maka dari itu beli harus bayar pajak. Waktu saya di Israel, saya pergi 2 kali ke Israel, saudara. Itu dikasih tahu sama penjualnya, Pak, kalau Bapak beli dengan produk kami, ada taksnya, ada pajaknya, Bapak bayar memang agak mahal. Tapi begitu Bapak ada di bandara sebelum pulang ke negara Bapak, maka Bapak bisa tukar pajak itu dengan uang. Benar saudara? Saya ada beli shofar yang pakai pajak. Ketika saya pulang di bandara, surat pajak pembelian shofar dan talit, ini talit ini depan ini, talit yang saya taruh di sini, ini kena pajak, shofar juga kena pajak. Sampai di bandara kembali saudara, dapat lumayan 150 shekel, ya. Kadang juga bisa dolar saudara, lumayan. $100 berarti 1.500.000-600 saudara waktu itu. Jadi bayar pajak itu menguntungkan. Di Israel tuh pajaknya 15%, parfum apa semua. Jadi kalau pas bayar, saudara biarkan itu mahal sedikit, tapi begitu sampai di bandara, surat itu jangan hilang, dengan produknya saudara tunjukin ke mereka dan mereka bayar kembali cash. Jadi kita pulang bawa duit pala saudara. Ya. Israel pajaknya besar juga saudara. Tapi dari situlah negara mereka bertumbuh. Ya. Cuman yang paling bangganya itu tadi, kalau kita belanja di Israel, pajaknya itu bisa ditukar di bandara, pulang bawa duit saudara. Haleluya. Ya. Tapi kalau ada juga produk yang tidak kena pajak, maka harga yang dibeli harga itu juga yang
kita terima dan tidak ada pengembalian uang. Ya. Jadi ini luar biasa saudara, bahwa kita harus taat membayar pajak karena perintah Tuhan. Ya, coba kita lihat sekali lagi ayatnya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Ini perintah Tuhan. Ini ayat ditulis di dalam Alkitab kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kalau kita mencintai Tuhan, mencintai firman, kita mencintai bangsa dan negara kita, mencintai tanah air kita, kita harus wajib bayar pajak. Pajak kendaraan, apalagi saudara, pajak CV, PT, perusahaan, bayar saudara. Coba, kalau saudara dan saya kita tidak mau pajak, maka waktu kita mau pergi ke beberapa rumah makan, kita tidak bisa makan. Karena di dalam setiap pembayaran itu ada tulisan taks atau pajak 10%. Dikenakan kepada makanan kita, saudara. Karena pajak itulah yang menghidupi bangsa dan negara kita. Guru-guru yang mengajar, anak-anak kita yang sekolah, guru-guru itu digaji dari mana? Dari pajak, saudara. Ya. Anggota-anggota dewan kita yang hadir, semua digaji dari pajak. Ya. Jadi saudara, mari kita menjadi warga gereja. Kita nggak peduli dengan paham dan pemahaman orang lain, tidak usah bayar pajak dan sebagainya. Tapi Alkitab kita yang kita pegang ini sedang mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bayar pajak, karena menguntungkan kita juga. Ya, jual motor, jual alat komunikasi, handphone dan sebagainya akan menjadi lebih baik harganya ketika kita setia membayar pajak. Ya, jadi bayar pajak saudara ya. Mungkin saudara lengkap semua, naik kendaraan, helm, spion, tapi begitu ada polisi di depan kita tetap putar balik. Kenapa? Karena pajak mati. Orang yang pajaknya mati pasti takut saudara. Ya, orang yang pajak mati pasti takut bertemu dengan sweeping karena pajak mati. Jadi mari saudara, supaya tidak ada takut terhadap pemerintah, bayar pajak sudah. Ya, puji Tuhan kita punya mobil baru bayar pajak beberapa minggu lalu saudara. Padahal baru tahun ini mati saudara, lumayan bayar pajaknya. Tadinya takut kalau lari arah kabupaten. Wah, ini nanti mobil ini kalau tiba-tiba di sweeping diperiksa pajaknya, kita bayar di tempat lumayan ini. Tapi puji Tuhan saudara, ada berkat Tuhan bisa bayar pajak, sehingga tidak takut lagi khawatir lewat-lewat polisi saudara ya. Tidak usah cari jalan putar lagi saudara. Jadi Tuhan mengajarkan kita bayar pajak itu membuat kita juga tenang. Ya. Kalau punya CV, CV-nya juga aman, begitu ada lelang kita bisa ikut, kita dapat proyek. Ya saudara, jadi pajak itu penting. Kalau saudara mau pinjaman di bank, kalau saudara nggak punya NPWP wajib pajak juga nggak bisa pinjaman di bank saudara. Meskipun saudara bukan orang yang mesti membayar pajak, karena penghasilan di bawah 4 juta itu tidak wajib pajak. Maka dari itu saudara perlu ada pajak juga di situ, supaya kita bisa juga membuat pinjaman di bank. Kalau tidak kan susah juga mau pinjaman di bank. Jadi inti daripada itu saudara, taat membayar pajak itu firman Tuhan. Selama kita ada di suatu bangsa dan negara ini, ya tetap kita wajib pajak. Karena di Israel juga ada pajaknya, hampir semua tempat pasti ada pajak. Beli roti saja ada pajaknya. Kecuali di kios. Jadi kita dengan Ibu Gembala, kemudian juga dengan mamanya Kenny, ya, Queen punya mama,
dan Jill waktu di Israel, kita beli anggur-anggur perjamuan tuh nggak di toko, tapi di kios. Karena ternyata kios-kios tuh jual anggur perjamuan, saudara. Jadi itu tidak ada pajak memang kalau di kios-kios kecil. Di kiosnya kecil aja tapi jual-jual anggur perjamuan, ciki, snack, kue-kue, ya. Tapi tetap itulah. Ada beberapa tempat juga yang pajak. Jadi saudara, doa kita bersama lewat kemerdekaan 80, kita tetap menghargai pemerintah kita, menghormati, tunduk. Nah, kita mendoakan, kalaupun ada yang kurang baik dari pemerintah kita itu kita jangan demo lah, kita doa aja. Lewat doa membuka jalan, menjamah hati Bapak Presiden dan Wakil Presiden sehingga kebijakannya tidak menyengsarakan rakyat, membawa dampak yang baik. Nah, kita juga harus berdoa untuk makan bergizi gratis ini katanya ditambah ya. Tahun ini ya, mana dia? Itu. Ditambah jadi 20 juta penerima tahun ini. Ya kita berdoa supaya Sorong, Papua Barat Daya juga ada penerima MBG. Karena Manokwari ada saudara ya. Jadi Manokwari itu sudah ada MBG, jadi anak-anak sekolah dong makan di sekolah. Nah, kita berdoa supaya Sorong juga ada MBG dan kita bisa melihat makanan MBG ini bisa tercapai. Kemudian juga ada program-program yang kita bisa lihat lewat pajak kita ini, nanti akan ada pembangunan sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu saudara nanti anak-anak itu semua akan tinggal di asrama. Ya. Kemudian kemarin yang saya dengar pemaparan waktu di Magelang, Bapak Gubernur sampaikan bahwa nanti ada sekolah rakyat itu saudara diajar oleh profesor. Ada profesor yang ajar anak-anak Papua yang berhitung cepat. Dia hitung tuh cepat. Saudara kasih aja angka berapa jumlahnya, ratusan, ribuan, jutaan, mereka hitung cepat, kalkulator cerdas. Dia bilang kasih anak-anak Papua, saya ajar. Jadi profesor itu sudah terkenal sekali, dia mengajar anak-anak Papua dan itu akan direkrut oleh SR khususnya di Papua. Nah, kita percaya nanti anak-anak Papua akan pintar-pintar saudara. Nah, kita rindu ini akan ada. Makanya bayar pajak. Pajak ini mendukung pemerintah supaya dong bisa bikin sekolah pintar untuk kita di Papua saudara ya. Kemudian ada juga rumah sakit susun. Rencananya ada program rumah sakit susun. Jadi rumah sakit susun itu nanti dia naik ke atas dan itu sehingga tidak usah berobat lagi ke Jakarta, tidak usah pergi ke luar negeri, ada di daerah kita masing-masing. Ini semua programnya Pak Presiden Prabowo ini bagus saudara ya. Jadi dia kasih irit semua uang-uang ini supaya dia mau bangun hal-hal ini. Jadi mari kita dukung, jangan kita tidak terima. Jadi pajak itu membawa dampak yang baik bagi bangsa dan negara kita, juga menolong gaji-gaji daripada pegawai-pegawai negeri. Jadi saudara, kalau saudara adalah warga negara yang taat membayar pajak, ingat pegawai-pegawai PNS-PNS itu tong yang bayar. Tong yang gaji saudara. Haleluya. Biar kita tidak punya penghasilan besar mungkin sebagai penjual sayur, pedagang asongan, tapi orang yang bayar pajak itu orang yang gaji PNS-PNS ini ya. Jadi saudara punya kendaraan sebagai ojek ya. Saudara rajin bayar pajak. Pajak kita tuh yang gaji dorang-dorang ini saudara ya. Gaji gubernur, gaji bupati, dorang itu kita yang gaji saudara. Termasuk Bapak Presiden kita. 82% ini adalah hasil dari pajak. Jadi saudara adalah pelaku-pelaku, pembayar-pembayar kita yang gaji saudara ya. Saudara makan di warung, di rumah makan ada pajak 10%, itu sudah kita bayar, negara ini punya kebutuhan. Jadi yuk jadi taat membayar pajak, karena pajak adalah salah satu bukti kita taat kepada firman dan mencintai bangsa dan negara. Jadi hari ini mari kita mencintai tanah air, dan selaku gembala jemaat Gereja Bethel Sorong International Christian Community di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,
bersama dengan jemaat mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 bagi bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Morote. Hormat, Tuhan memberkati.